Jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Medan, Sumatera Utara diambil paksa keluarga. Massa dari berbagai daerah demo menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dua mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui kamera pengawas ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa. KPK tangkap Bupati Kutai Timur dan istrinya atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Kutai Timur. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Terlibat tabrakan beruntun seorang warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan amukan. Unjuk rasa tolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila hari ini kembali digelar di sejumlah daerah. Pihak Nadatul Ulama dan Muhammadiyah turut berkomentar mengenai RUU yang menimbulkan pro kontra tersebut. Massa dari berbagai elemen di kota Ciamis berunjuk rasa menolak RUU HIP di depan gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Massa menolak RUU HIP dan mendesak pemerintah segera menghapus RUU tersebut. Diharapkan aspirasi mereka bisa didengar hingga ke DPR Pusat. Unjuk rasa membuat arus lalu lintas tersendat dan terpaksa dialihkan. Sementara itu, ribuan orang dalam ormas di Bogor yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI Bogor Raya turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU HIP dan komunisme di Tugu Kujang, Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat siang tadi. Aksi unjuk rasa diisi dengan orasi dari sejumlah perwakilan ormas. Mereka mengecam sejumlah partai yang dengan sengaja mengusulkan RUU tersebut dan menuntut RUU HIP dicabut dari prolegnas DPR RI. Massa dari 60 aliansi organisasi masyarakat di Sumatera Utara beraksi long march dari Masjid Raya Al-Mahsun Medan ke gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan. Dalam aksinya, Massa meminta DPR menghentikan pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena dinilai merupakan upaya dari kelompok tertentu untuk melemahkan dan mengubah ideologi Pancasila. Massa menganggap pembahasan RUU HIP berpeluang menumbuhkan komunisme dan mereduksi nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, isi dari pasal 7 RUU HIP mengundang kontroversi karena tidak memuat pelarangan organisasi Partai Komunis Indonesia. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta semua pihak untuk tidak menjadikan RUU HIP sebagai pemecah belah. PBNU dan Muhammadiyah menyatakan Pancasila merupakan keputusan final lambang negara NKRI. Pemirsa, kami minta maaf atas kesalahan informasi dengan narasi dan juga video. Pemirsa, sekelompok orang tua murid menggelar aksi protes menuntut PPDB DKI Jakarta dihentikan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi GOR Pademangan, Jakarta Utara untuk meninjau kesiapan bilik isolasi mandiri COVID-19. Ada 20 bilik isolasi yang disiapkan bagi warga yang terinfeksi virus COVID-19. Nekat beroperasi saat PSBB transisi, sebuah tempat hiburan malam di kawasan Dan Mogot, Jakarta digerebek petugas. Ratusan orang diamankan, sementara tempat hiburan malam tersebut disegel. 75 anggota PPSU hari ini mengikuti rapid test di Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Rapid test digelar menyusul adanya satu anggota PPSU yang dinyatakan positif corona. Sementara itu di Pasar Jangkrik, Jakarta Timur, pengunjung dan pedagang pasar ikut serta dalam rapid test. Sejak pagi tadi puluhan anggota PPSU mengikuti rapid test yang dilangsungkan di kantor Kelurahan Cipinang, Jakarta Timur. Satu persatu anggota PPSU diperiksa tim medis yang menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Total terdapat 75 anggota PPSU yang mengikuti pemeriksaan ini. Rapid test merupakan tindak lanjut dari temuan satu anggota PPSU yang sebelumnya dinyatakan positif corona.
Selain di Kelurahan Cipinang, rapid test juga dilakukan di Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur. Rapid test dilakukan terhadap pedagang dan pengunjung Pasar Jangkrik tanpa adanya pungutan biaya. Pemeriksaan ini menargetkan 150 warga untuk kedua kalinya di lokasi yang sama. Dan hingga kini pemirsa, 14 dari 15 RW di Kelurahan Pisangan Baru berstatus kategori zona hijau dari kasus COVID-19. Swab test juga dilakukan di Pasar Bata Putih, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Swab test yang digelar gratis menargetkan pedagang pasar dan warga di kawasan pasar. Pasar tradisional di ibu kota masih menjadi fokus utama digelarnya tes kesehatan sebab pasar menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Adanya aktivitas jual beli membuat pedagang dan pembeli seringkali berinteraksi secara langsung. Data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, terdapat 107 pasar di 16 provinsi ditutup sepanjang Mei hingga Juni 2020. Lantaran pasar-pasar tersebut dianggap menjadi tempat penularan corona. Sekelompok orang tua murid menggelar aksi protes terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Tuntutan mereka masih sama, yakni meminta PPDB DKI Jakarta diberhentikan. Aktivitas berdagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten mengabaikan protokol kesehatan. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Rumah Sakit Madani, Medan, Sumatera Utara diambil paksa keluarga. Pihak keluarga tidak terima jenazah disebut sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Aktivitas berdagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten tidak dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Padahal hingga kini Kabupaten Tangerang masih memberlakukan PSBB lanjutan. Pemirsa, total kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 60.695 orang. Jawa Timur penyumbang terbanyak kasus positif COVID-19 yakni sebanyak 353 orang. Sementara itu, kasus demam berdarah (DBD) di Indonesia semakin meningkat. Masyarakat diimbau waspada dan secara mandiri memberantas jentik nyamuk di tengah pandemi corona. Tenaga kesehatan masih terus menjalankan tugasnya di tengah masa transisi menuju era kenormalan baru. Oleh sebab itu, mari kita terus dukung tugas mulia mereka dalam bentuk apapun agar tidak mudah terpapar virus corona. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Bupati Kutai Timur, istrinya dan Ketua DPRD Kutai Timur ditetapkan KPK sebagai tersangka suap proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismu Nandar sebagai tersangka diduga menerima suap terkait proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Istri Ismu Nandar, Ence Ur Firgasih, Ketua DPRD Kutai Timur, juga ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya Ence Ur Firgasih, Ketua DPRD yang terjaring operasi tangkap tangan KPK, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ismu Nandar bersama Firgasih dijerat bersama Kepala Bapeda, Kepala BPKD, Kadis PU, dan diduga menerima suap dari 2 orang kontraktor. Suap diduga agar para kontraktor mendapat proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Dalam OTT kemarin, KPK menemukan bukti berupa uang senilai 170 juta rupiah, buku rekening, dan sertifikat deposito. Dalam kasus tersebut, total ada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Bupati Kutai Timur bersama istrinya dan Kepala Bapeda ditangkap di sebuah hotel di Jakarta. Selain itu, 8 orang ditangkap KPK di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Polisi menangkap 3 orang pelaku pungutan liar di sebuah pasar tradisional di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. 1 diantaranya adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sumeneb. Pelaku meminta sejumlah uang kepada para pedagang untuk tempat berjualan.
Seorang PNS Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang, Banten ditangkap karena menipu 27 orang dengan janji bisa menjadi PNS di Pemkot Tangerang, Banten. Pelaku meraup uang 600 juta rupiah dari para korbannya. Perkawinan tangkap di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali. Polisi menangkap 2 mantan pegawai kedai kopi yang mengintip pelanggan melalui CCTV. Polisi tengah mendalami motif keduanya. Seorang kakak tega memperkosa adik kandungnya di Pringsewu, Lampung. Saat diperiksa polisi, pelaku berdalih aksi bejatnya karena terpengaruh minuman keras. Pengamen ondel-ondel ditangkap karena mencuri telepon genggam milik warga di Pasar Minggu, Jakarta. 1 orang ditangkap, sementara 2 rekannya kabur membawa barang curian. Pemirsa, kami hadirkan informasi pilihan lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. 3 hari pasca perdebatan antara Direktur Utama Inalum dengan anggota DPR Komisi 7 bergulir, insiden tersebut viral di media sosial. Dan berikut kami tayangkan kembali perdebatan tersebut. Pemirsa, ternyata selain berdebat dengan Direktur Utama Inalum, dalam rapat yang sama, Komisi 7 DPR meminta dilibatkan dalam pendistribusian dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan BUMN. Pimpinan DPR akan mengklarifikasi permintaan tersebut Senin depan. Aksi unjuk rasa penolakan masuknya ratusan tenaga kerja asing di Konawe, Sulawesi Tenggara masih terus disuarakan oleh kelompok pemuda dan mahasiswa di kota Kendari. Sementara ratusan TKA Cina yang tiba hari ini di Konawe langsung diperiksa kesehatannya. Real Madrid menjauh dari kejaran Barcelona di pekan ke-33 La Liga Spanyol usai mengalahkan Getafe 1-0. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Valda Anumerta Rahma Wahyudi yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Kongo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma, Pekanbaru Riau. Prajurit TNI AD itu juga mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Sersan Mayor menjadi Pembantu Letnan 2. 162 orang meninggal dunia akibat longsor di kawasan pertambangan batu giok di Pakan, negara bagian Kachin, Myanmar. Proses evakuasi dan pencarian masih dilakukan dengan dugaan masih banyak korban yang tertimbun. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Real Madrid menjauh dari kejaran Barcelona di pekan ke-33 La Liga Spanyol usai mengalahkan Getafe 1-0. Madrid kini unggul 4 poin dari Barcelona. Kita ke Liga Primer Inggris, pemirsa. Manchester City melumat juara Liga Inggris musim ini, Liverpool, dengan skor telak 4-0. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.